Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan akuntansi sewa pada perusahaan. Pada umumnya masyarakat banyak yang belum tahu bahwasannya ketika ingin mendapatkan suatu aset tertentu, kita tidak perlu menggunakan dana yang besar atau tidak perlu meminjam uang yang besar kepada bank untuk memperoleh aset tersebut secara langsung. Kita bisa menggunakan yang namanya sewa pembiayaan, karena di akhir masa sewa ini kita bisa memiliki opsi untuk mendapatkan aset tersebut. Nah, di sewa adalah perjanjian antara lisi dan lesor, perjanjian antara lisi sebagai penyewa dengan lesor si pemberi sewa, di mana lisi diberikan hak oleh lesor untuk menggunakan aset milik lesor pada periode yang telah disepakati. Atas diperolehnya hak tersebut, lisi diharuskan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lesor. Perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi hak lisi atau dikembalikan kepada lesor pada akhir masa sewanya. Nah, di sini ada beberapa jenis daripada sewa ini atau dari leasing. Dilihat dari jenisnya, sewa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sewa operasi atau operating lease atau yang kita bisa kenal dengan sewa menyewa biasa, dan sewa pembiayaan atau capital lease. Perbedaan keduanya ada pada sewa pembiayaan. Terjadi pengalihan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas pada akhir periodenya hak milik dialihkan atau tidak. Sedangkan pada sewa operasi, pengalihan resiko dan substansi serta manfaat ini tidak dilakukan atau tidak terjadi. Perlu diingat bahwasanya pengalihan resiko dan manfaat ini tidak harus dalam bentuk pengalihan kepemilikan, sehingga tidak adanya pengalihan kepemilikan pun belum tentu merupakan sewa operasi. Pemilikannya penekanannya hanya pada substansialnya saja. Ketika substansinya sudah dipenuhi, maka kegiatan sewa tersebut diakui sebagai sewa pembiayaan atau capital lease. Dalam sewa pembiayaan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini apabila salah satu saja terpenuhi, maka kegiatan sewa menyewa tersebut akan diakui sebagai sewa pembiayaan atau kapitalis. Nah, beberapa kriteria ini diantaranya yang pertama, perjanjian sewa menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lisi pada akhir masa sewanya. Yang kedua, lisi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Yang ketiga, masa sewa dari aset tersebut mencakup sebagian besar dari ekonomis dari aset, merupakan hak milik yang tidak dapat dialihkan. Yang keempat, pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan tersebut. Yang kelima, aset sewaan bersifat khusus dan hanya lisi yang dapat menggunakan aset tersebut tanpa memodifikasi secara
material. Dalam kelima kriteria ini, apabila salah satunya saja telah terpenuhi, maka kegiatan sewa menyewa tersebut dikatakan sebagai sewa pembiayaan atau capital lease. Selanjutnya ada akuntansi sewa untuk lisi. Yang pertama, sewa pembiayaan. Ini pengakuan aset dan liabilitas. Pada sewa pembiayaan, lisi mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembiayaan sewa minimum. Nilai aset dan liabilitas diakui pada nilai yang sama kecuali jika terdapat uang muka atas sewa, maka liabilitas diakui setelah dikurang dengan uang muka tersebut. Yang berikutnya adalah tingkat diskonto dari pembayaran sewa minimum. Ini dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Jika lisi tidak mengetahui atau tidak praktis dalam menghitung bunga implisit, maka digunakan tingkat bunga inkremental. Tingkat bunga implisit mengacu pada tingkat bunga yang digunakan lisi dalam menghitung pembayaran sewa. Sementara tingkat bunga inkremental adalah tingkat bunga yang dilakukan ataupun dikenakan pada lisi atas sewa yang sejenis, atau misalnya aset dibeli dengan sumber dana yang lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan nilai residu. Aset sewaan biasanya memiliki nilai residu. Nah, jika ada nilai residu tersebut, biasanya ada yang dijamin dan ada juga yang tidak dijamin. Jika nilai residu tersebut dijamin, maka akan masuk pada pembayaran sewa minimum atau menjadi penambah pada pembayaran sewa minimumnya. Sehingga nilai aset yang diakui lebih besar dibandingkan dengan nilai aset yang dijamin. Apabila tidak dijamin, maka nilai pada akhir masa sewa asetnya lebih rendah dari nilai residu. Maka lisi akan mengakui kerugian atas aset tersebut dan harus membayarkan kepada lesor sebesar nilai selisih nilai wajar atas nilai aset yang dijamin tersebut. Selanjutnya terkait dengan biaya langsung awal. Biaya langsung awal adalah biaya-biaya inkremental yang dapat didistribusikan secara langsung dengan negosiasi atau kontrak sewa yang dilakukan. Biasanya biaya langsung awal yang dikeluarkan akan ditambahkan dalam jumlah yang akan diakui sebagai aset. Nah, kemudian terkait dengan sewa operasi, pengakuan beban dan perlakuan akuntansinya untuk sewa operasi cukup sederhana karena lisi hanya mengakui beban sewa atas pembayaran sewa yang dilakukan. Sewa operasi ini bisa kita temukan contohnya kegiatan sewa menyewa rental mobil ataupun rental motor itu merupakan sewa operasi karena tidak ada hak atau opsi untuk memiliki aset tersebut. Selanjutnya adalah akuntansi sewa bagi lesor. Yang pertama dari sewa pembiayaan, pengelolaan piutang. Dalam sewa hanya pada awal masa lisi mengakui piutang sewanya sebesar nilai investasi yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit dan ditambahkan dengan nilai residu jika memang ada.
Apabila tidak terdapat nilai residu di dalamnya, maka hanya nilai investasi yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisitnya saja. Nilai residunya tidak ditambahkan apabila tidak ada, dan jika ada maka ditambahkan. Kemudian selain mengakui piutang sewa, lesor akan menghentikan pengalihan karena semua resiko dan manfaat atas aset dialihkan kepada lisi. Nilai piutang yang diakui biasanya sebesar nilai aset yang dihentikan pengeluarannya. Selanjutnya berkaitan dengan nilai residu. Aset sewaan biasanya memiliki nilai residu. Nah, jika ada nilai residu tersebut, biasanya ada yang dijamin dan ada juga yang tidak dijamin. Jika nilai residu tersebut dijamin, maka akan masuk pada pembayaran sewa minimum atau menjadi penambah pada pembayaran sewa minimumnya. Sehingga nilai aset yang diakui lebih besar dibandingkan dengan nilai aset yang dijamin. Apabila tidak dijamin, maka nilai pada akhir masa sewa asetnya lebih rendah dari nilai residu. Maka lisi akan mengakui kerugian atas aset tersebut dan harus membayarkan kepada lesor sebesar nilai selisih nilai wajar atas nilai aset yang dijamin tersebut. Selanjutnya terkait dengan biaya langsung awal. Biaya langsung awal adalah biaya-biaya inkremental yang dapat didistribusikan secara langsung dengan negosiasi atau kontrak sewa yang dilakukan. Biasanya biaya langsung awal yang dikeluarkan akan ditambahkan dalam jumlah yang akan diakui sebagai aset. Nah, kemudian terkait dengan sewa operasi, pengakuan beban dan perlakuan akuntansinya untuk sewa operasi cukup sederhana karena lisi hanya mengakui beban sewa atas pembayaran sewa yang dilakukan. Sewa operasi ini bisa kita temukan contohnya kegiatan sewa menyewa rental mobil ataupun rental motor itu merupakan sewa operasi karena tidak ada hak atau opsi untuk memiliki aset tersebut. Selanjutnya adalah akuntansi sewa bagi lesor. Yang pertama dari sewa pembiayaan, pengelolaan piutang. Dalam sewa hanya pada awal masa lisi mengakui piutang sewanya sebesar nilai investasi yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit dan ditambahkan dengan nilai residu jika memang ada. Apabila tidak terdapat nilai residu di dalamnya, maka hanya nilai investasi yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisitnya saja. Nilai residunya tidak ditambahkan apabila tidak ada, dan jika ada maka ditambahkan. Kemudian selain mengakui piutang sewa, lesor akan menghentikan pengalihan karena semua resiko dan manfaat atas aset dialihkan kepada lisi. Nilai piutang yang diakui biasanya sebesar nilai aset yang dihentikan pengeluarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.